atas kehendaknya sendiri menyerahkan nyawanya? Jawab. Oke, ya. Meninggalnya Yesus ya berdasarkan kitab Markus 15 ya, itu atas pembunuhan kehendak dari tentara Romawi. Belum, dia menyerahkan nyawanya. Dengar dulu lah, yang dibantu oleh Yudas ya, yang mengkhianati Yesus, menyerahkan Yesus kepada rabi-rabi Yahudi dan juga pemerintahan Romawi. Ulangin pertanyaannya. Matinya Yesus di kayu salib atas keinginan tentara Romawi atau karena ada ayat mengatakan dia menyerahkan nyawanya? Jawab. Iya, atas keinginan si iblis melalui Yudas dan juga tentara Romawi. Ulangin sekali lagi ya. Matinya Yesus di kayu salib, ya mati ini dia di kayu salib nih. Karena keinginan tentara Romawi dia mati atau karena dia menyerahkan nyawanya? Keinginan tentara Romawi yang dikonspirasi oleh si iblis dan Yudas. Loh, akhirnya matinya karena itu atau karena menyerahkan nyawanya? Jawab. Lah karena tentara Romawi lah, ditusuk lambungnya, dikasih dia racun buah parang. Makanya konspirasi dalam Markus 15. Kau belum baca Alkitab benar. Waktu kau jadi Kristen, lihat dulu. Ya udah, jadi atas keinginan siapa? Atas keinginan siapa? Kau jadi Kristen, kau nggak bertobat sungguh-sungguh. Boro-boro. Ya lantas atas keinginan siapa, Dinda? Baca Alkitab tidak, kau bertobat sungguh-sungguh. Asisnya dulu, ya kan? Masalahnya kau begitu kau masuk Islam. Tunggu. Boleh aku ngomong? Kau diam jangan takut kalah. Ya datanya mana? Atas begitu kau masuk Islam, kau baca Alkitab akhirnya. Tapi buat cari-cari kesalahan kekristenan. Itu menuduh. Maksudnya jadi atas keinginan siapa? Bentar. Kalau kau tahu betapa dahsyatnya Yesus di dunia ini, satu-satunya pribadi yang tidak mati diambil nyawanya oleh Tuhan adalah begal juga meninggal kayak dia begal. Begal juga kayak dia meninggal jadi tukul dalam kondisi dicabut nyawanya. Begal. Apakah begal berkata, aku menyerahkan nyawaku? Ada? Jawab. Loh, kalau ada begal mengatakan aku menyerahkan nyawanya, itu namanya longor. Nah, bukan kelebihan. Itu begal longor. Nah, kenapa gak bisa begitu? Tingkat begal lebih cerdas. Ada sosok yang kau tuhankan. Kalau dia menyerahkan nyawanya, berarti dia longor. Kenapa begal gak bisa ngomong begitu? Jawab. Gimana? Kenapa begal gak bisa ngomong aku menyerahkan nyawaku? Jawab. No, dengar. Karena apa? Karena sejatinya begal itu berupaya menyelamatkan dirinya. Orang-orang yang menyelamatkan dirinya dalam kondisi bahaya, namanya manusia longor. Karena dia lebih milih budi. Level saya Faruk. Bukan hebat itu pun. Begal tidak berkata menyerahkan nyawanya karena dia tidak punya kuasa. Oh, berarti fix ya. Kalau Yesus berarti fix ya, kondisi kematiannya sama apa begal ya. Kalau Yesus berkata, aku menyerahkan nyawaku karena Yesus berkuasa. Matinya Tuhan dia sama kayak begal. Sepakat. Siapa yang ngomong begitu? Kau cuma menang framing doang. Kau sama si Bukana. Gak ada isinya kau. Serius. Framing. Coba kita kaji pelan-pelan ya. Kalau kau bilang framing, sekarang saya tanya. Ya. Tuhanmu sebelum mati dipukulin nggak? Nah, sekarang saya pukulin betul. Dipukulin, oke. Begal di jalan sebelum meninggal dia dipukulin nggak? Betul, dipukulin juga. Lalu dipukulin, oke. Tuhanmu berdasarkan Yohanes 19:23 sebelum meninggal diikat di atas kayu salib sana dalam kondisi nggak berbaju, nggak bercelana nggak? Tidak bercelana, tidak tahu. Loh, itu patungnya itu cuma pakai cawat. Cawat kan bukan celana. Loh, celana itu bisa celana dalam nggak caranya? Oh, berarti pakai celana dalam ya? Ada nggak tulis telanjang? Jawab. Ya pakai celana dalam lah. Kita anggap gak, saya ikutin kamu pakai celana dalam ya. Ada nggak ditulis dia telanjang bulat? Saya ulangin. Ya. Tuhanmu ketika mati di atas kayu salib ya, cuman pakai kolor enggak? Ayat Alkitab tidak terlalu seperti itu. Tetapi yang jelas, yang dilucuti cuma bajunya doang. Itu Alkitab.
Dan jubahnya kan, berarti Jubah nggak berbaju betul. ya kan? Jubah sama dengan baju. Nggak berbaju kan? Jubah sama Oke, nggak berbaju. Oke, nggak berbaju. Oke, nggak berbaju. Jubah Sekarang sama- saya tanya, Oke. begal. Tunggu. Oke, Lu jangan narik- ya udah nggak berbaju sama. Oke, saya ikuti nggak berbaju. Oke. Begal, Ya. ketika dipukuli sebelum meninggal dunia, Ya. biasanya dibuka nggak bajunya? Belum tentu. Belum tentu dari mana Maka itu. bajunya. Sampai dia mati baju masih ada. Keadaannya sama antara Tuhan dan ya. Ya, bajunya dibuka tapi udah mati dibukin orang mau. Dia akan dibuka bajunya kan? Nggak selalu. Hah? Nggak selalu. Enggak, iya tapi sebagian besar atau ada kemungkinan Oke. dibuka bajunya betul? Betul nggak? Sebagian besar. Ada kan? Ada satu kondisi kejadian Sebagian besar. begal ketangkep, dibuka bajunya betul? Kata-katamu sebagian besar berarti nggak semua kan? Iya ada kan yang dibuka bajunya kan? Nggak semua kan? Iya ada kan? Ada nggak? Tapi nggak semua kan? Ya ada atau tidak? Jangan malu tidak. Ada atau tidak? Ada, tapi nggak semua. Ya udah sama. Nggak. Kan nggak semua. Sekarang gini aja, gini aja, Dinda. Tarik Dalam kondisi penganiayaan, ya kan? Ya. Coba kau sebutkan apa perbedaan ya penganiayaan yang dirasakan Tuhanmu sama penganiayaan yang dirasakan oleh begal? Apa bedanya? Silakan. Oke. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Sakitnya betul sama. Tetapi ujungnya ini bukan model ketawa dong tapi nggak ada isinya. Sama sakit betul. Udah jangan. Kenapa kau takut ya? Karena kau kalah, kau teruskan. Karena kau kalah. Nggak tega aku loh. Karena kau kalah. Kalau aku teruskan betul nggak? Nggak tega aku loh. Nggak tega aku. Betul begitu. Mati. Karena cara nyawanya. Nyawanya. Kau kenapa takut kamu dengar? Ini nggak apa-apa, kau jelaskan lah ya. Udah kau jelaskan, aku agak jauh lah ya. Aku nggak tega loh. Udah jelaskan apa yang beda dari sakit mereka. Silakan. Iya. Silakan, nggak tega sekali loh. Ngomong sportif, akuin. Aku dipaku, dicamuki sama-sama sakit. Tapi bedanya Sama? adalah diam dulu. Ujungnya adalah Enggak, sama-sama apa? Sama-sama sakit. Tunggu sebentar. Begal. Iya, sama-sama sakit. Sama siapa? Tunggu sebentar. Begal, nabimu sama-sama dicabut. Yesus menyerahkan nyawanya. Iya, berarti Tuhanmu sama begal sama-sama sakit. Tunggu sebentar. Karena ayat itu kenapa begitu seperti itu? Karena dia punya kuasa untuk menyerahkan nyawanya. Bukan mati Loh, dicabut. berarti dia bunuh. Lalu saya bertanya sama kamu, begal sama Berarti dia bunuh. Tunggu sebentar. Begal sama nabimu sama-sama dicabut nyawanya atau enggak? Beda. Bedanya di mana? Nabi kami Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal dunia diberikan tawaran mau hidup selamanya atau kembali pada Tuhanmu, diberi tawaran. Mana ayatnya? Diberi tawaran. Mana ayatnya? Gitu loh. Beda. Oke. Berarti kita fix dulu ya. Nggak bisa. Dalam hal rasa sakit. Dalam hal rasa sakit. Sama Kan sama siapa? sama siapa aja. Sama begal juga. Sama yang diracun pun sama. Sama begal juga. Sama yang diracun pun sama gak sakit? Kok malu kau tadi tuh orang. Enggak samamu. Orang diracun nih. Orang diracun badannya. Malu. Tunggu sebentar. Sama enggak? Orang diracun sama gak sakitnya? Kau jawab dulu baru ku jawab. Aku mau bahas tentang begal bukan diracun enggak? Aku juga mau Beda rasa jelas. bahas mulai aku nggak boleh bahas. Bener. Orang yang diracun Jack itu nggak dipukuli. Iya, tapi sakit gak badannya? Beda loh sakit diracun sama sakit dipukulin Jack. Sakit juga nggak? Beda sakit dipukulin sama Sakit diracun. nggak apa nggak? Ya. Sakit gak? Beda sakitnya loh. Tapi sakit gak? Loh. Sakit itu kan loh. Gimana sih?
Si longor. Minum racun dengan sakit dipukuli Iya. beda. Nah, sakit. Oke, kita kaji pelan-pelan. Ya. Kalau Tuhanmu kan dipukuli, betul? Sekarang kita tanya sama mu dulu, sakitnya beda, punya rasa sakit nggak? Sakit tapi berbeda rasanya. Terus Betul? lebih sakit mana? Ya nggak tahu, aku nggak pernah minum racun tuh kau. Kalau Aku kau bilang juga nggak orang- tahu, aku bagaimana kau nggak- bisa bilang beda? Hah? Kau bilang beda tadi kan? Ah. Bilang beda. Lalu aku tanya sama mu, sakitnya lebih sakit mana, diracun atau dipukulin? Kau bilang nggak tahu kan? Iya nggak tahu, aku nggak pernah Bagaimana kau bisa bilang beda, Farul? Gini Dinda, saya jelaskan sama kau ya Dinda, dengar dulu. Ya. Itulah otak Karena yang karena nyamper. asbabnya itu, Tunggu. dengar dulu, karena asbabnya itu berbeda. Apanya? Gitu. Apanya? Kalau sebabnya itu, penyebabnya itu berbeda. Tapi sakitnya Ya kan? sama. Sakitnya itu seharusnya berbeda. Lebih Ya kan? sakit mana? Kalau gini, Jawab, lebih sakit mana? Jawab dulu. dengar dulu. Kalau kita melihat dari Jawab kondisinya dulu. Yesus, Kau jangan mau ini mau saya jawab loh. Kau jangan mau nanya, tapi kau nggak mau ditanya. Sakitnya lebih sakit mana? Jawab. Ini Sakitnya. mau jawab. Ya, sakitnya lebih sakit mana? Jawab. Sabar. Iya, ini mau aku jawab. Ya kan? Benar. Jangan dipaksa ketawanya, Ji. Kasih itu tengok. Aku nggak paksa. Ini Karena saya- otakmu terlalu dangkal. Ini saya mau jawab Kau loh. bilang Saya mau beda, jawab tapi ya. lebih sakit mana kau nggak tahu. Berarti gimana kau bisa bilang beda? Ini mau saya jawab, Dinda. Saya mau jawab. Apa yuk? Oke. Ya. Saya jawab dengan edukasi teman-teman ya. Kalau kita membaca di dalam kitab Yohanes dan kitab Markus, kisah tentang kematiannya Yesus itu di kayu salib, mana lebih sakit? Sakit ketika dipukulin atau sakit minum racun? Oke. Yesus, Tuhannya si Jack ini mengalami keduanya. Dia dipukuli, dia juga minum racun bunga karang. Mana lebih sakit? Nah, ketika dia dipukul wajahnya, dia cuma berkata, "Kenapa kau pukul aku?" Jangan framing. Iya, dengar dulu. Apakah bunga karang itu racun? Sabar. Jawab. Jack, enggak, Jack, sabar dulu, Jack. Sekali lagi nih, Jack. Sabar dulu, Jack. Jangan emosi dulu, Dinda. Ya, sabar dulu. Tapi, Kenapa kau framing salah? Faruk. Bunga Dengar dulu lagi. Ini pakai racun. data, Jack. Dengar dulu, Jack. Ini pakai data, sabar dulu, Jack. Ya. Tapi ketika dicuculi bibirnya ini, mulutnya dengan anggur asam bercampur bunga karang, saking sakitnya, dia teriak sambil menangis. Ini. Kaitkan dulu. Anggur asam, anggur. Apakah begitu ayatnya? Coba dikorek. Baca nggak? Kau berani baca? Minum racun, bunga karang campur anggur asam, dia teriak. Kenapa kau Faruk? Kenapa kau? Saya Lebih sakit di racun. lagi di tengah kayak itu. Nggak ada ilmu, Terus Faruk. dia berkata, Nggak ada ilmunya. "Sudah selesai." Aku jawab ya, Bro. Anggur asam jawab. Diracun. Apa ayatnya begitu? Hah? Apa ayatnya begitu? Anggur asam dan bunga karang, jawab. Iya, anggur asam campur bunga karang. Ayatnya buka, ayo. Kita lihat ya. Nih. Pantas lagi jadi Kristen, nggak atau klaim Bible klaim. Oh, jangan. Nih. Ya, aduh. Aku buka ayatku juga ya. Aku buka kitabku ya, biar kau ada kalau itu enggak. Sakitnya ini. Nah, ini dia. Dalam Yohanes 19 nih, coba di. Bentar ya. Nih. Ya, Yohanes 19 nomor 5 dan nomor 29 nih. Nih, di situ ada satu bekas penuh anggur asam yang mereka cucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Setelah itu Yesus berkata, "Selesai."
Ayat berapa? Lalu di Berapa? atas Ayat berapa? kayu Ayat salib berapa? dia teriak, Ayat berapa? Ayat berapa? udah ditunjukkan ayat berapa lagi, cemana nih si Jack ini. Mana? Mana? Nih. Matius 27:48 ada juga, ya kan? Yohanes berapa Yesus tadi? ini Yohanes berapa? Yohanes berapa viral tadi? dia, viral. Saya lupa tadi. Mau jawab dulu. Matius 27:48 ada juga. Dan Tadi Yohanes segeralah datang berapa? seorang dari Yohanes mereka, berapa? Kamu yaitu tentara Romawi. Kenapa kau Ia takut? mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, Ah. lalu mencucukkannya pada sebuah Ya. batu dan memberi minum. Ya. Memberi Yesus minum. Mencelupkan sama lu. Mencelupkan atau mencampur, tanya. Loh, sekarang saya tanya, ketika kau minum kopi, dicelupkan dalam kopimu tai, kau bercampur kopimu sama tai, itu kayak gitu ya. Palestin. Itulah kau nggak paham, Faru. Debatkan lagi. Campur sama mencelupkan itu berbeda. Kau Itu nggak tuh sekolah. paham lagi. Kau nggak sekolah makanya. Ada dia. Kalau kopi sama gula Sama, apakah sama? Ini. Kopi ini tai campur. baik. Campur. Tapi kalau bunga karang itu bercampur nggak? Yo, bunga karang bercampur nggak? Bunga karang bercampur nggak? Kalau anggur asamnya dicampurkan, dicucukkan, dimasukkan di bunga karang, bercampur nggak anggur asam sama bunga karang? Campur jadi racun kan? Bunga karang itu bukan buat dicampur, tetapi buat sebagai sarana ngambil airnya. Dicucukkan ke mulut Yesus. Itu nggak sekolah. Nih kita buka data ya, kita buka Ya, jangan dibantu ya. Kau jangan kemana-mana. Apakah bunga karang adalah racun? Kok jangan malu lah Tuhan mau meninggali racun. Sarana buat angkat airnya ke mulut Yesus. Bukan seperti air sama gula sama kopi dicampur jadi satu, bukan. Nih, ini artikelnya nih Dinda. Kok malu kau ini. Kenapa aku malu? Bunga karang beracun. Ditemukan di dasar perairan dalam San Diego. Beracun nggak bunga karang? Betul, tetapi itu Beracun bukan kan? dicampur kopi sama gula. Yusuf. Tetapi itu sarana untuk masuk ke mulutnya. Karena di atas posisi Yesus. Iya, dengan itu abangnya Dinda. Sekarang gini saya bikin. Lalu supaya air asam itu nyangkut, ya kan, di dalam bunga karang itu, dia pakai bunga karang dicelup, nempel kan tuh airnya. Terkontaminasi nggak anggur tadi dengan racun bunga karang? Terkontaminasi nggak? Enggak. Lo kok meninggal? Karang itu. Kok meninggal? Meninggalnya karena dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya. Nggak bercampur katanya, tapi meninggal. Maka itu bilang sama dong. Ya, meninggal karena itu. Minum anggur bisa meninggal? Makanya kau jawab sendiri itu baru. Itu aku jawab sendiri. Itu udah saya jawab sendiri. Nggak mungkin kan? Meninggal dia lagi. Benar. Ini datanya Jack. Kasih lagi ke Markus 15 ini. Enggak. Ini Markus 15 ini. Enggak. Kutai dulu. Kasih data lagi kau ini. Tetap kamu ngalah, Faru. Otakmu nggak ada isi. Jadi Kristen ini. Aduh. Kau sendiri. Jack. Kau sendiri udah ngomong. Meninggal dia loh Jack. Tunggu sebentar. Meninggal loh. Terimalah kenyataannya Jack. Meninggal dia loh Jack. Karena Islam meninggal. Ini dasarnya Jack. Nggak mungkin. Ini Jack. Ini datanya Jack ini. Markus 15. Perikop kan. Kalian kan suruh baca perikop kan. Kita baca perikopnya. Yesus di hadapan Pilatus. Ya kan? Iya. Nih. Yesus, Tuhan Kristen dijatuhi hukuman mati. Kau bilang menyerahkan diri.
Oh, ayatnya tunggu sebentar diam. Prajurit-prajurit mempermainkan Yesus sang Tuhan Kariste. Bilang mau menyerahkan diri, kok malah dipermainkan dia? Gimana ya kau nih? Nih, Tuhan Kristen Yesus disalibkan. Orang disalibkan kok. Nih, lanjut lagi nih. Meninggal dunia. Meninggal dunia nih, Jack. Lalu ada lagunya. Inilah kisah tentang Tuhan si Jack. Kau baca dong Matius 27:50. Sampai jumpa lagi. Kau baca Matius 27:50. Inilah kisah Kenapa kau takut tentang baca? Tuhan si Jack. Kau takut baca. Loh. Tamatlah sudah. Nah kan, dia nggak berani lagi kami. saya. Ini baca dong, baca dong. Baca dong. Apa yang gue baca juga? Baca. Coba apa yang gue baca? Nih, Apa itu? ayat 50 baca nih. Iya, apa itu? Ya, Iya, itu Yesus berseru pula dengan suara tertulis di mana itu? Matius 27:50. Enggak, itu tertulis di mana? Aku buka di sini. Matius 27:50. Buka. Oke, kita buka. Jangan takut ya, baca yang bener ya. Matius 27 nomor 50 Ayat hati-hati 50. ya. Yang kau hadapin ini Master Bible, hati-hati kok. Ya. Congor. Silakan ya. Baca. Baca. Atau kamu buka? Kenapa kau takut baca? Oh, aku yang baca. Baca kau. Oke. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ini perkataan siapa, Dinda? Kata Yesus. Hah? Yesus. Ini perkataan Yesus. Yesus menyerahkan nyawanya, ada di situ ayatnya. Di sini kan tertulis Yesus ini. Kalau ini perkataan Yesus, ada berapa Yesus di sini? Itu tulisan Matius 27:50. Makanya aku bilang hati-hati kok tadi. Abang kau ini Master Bible, kan aku bilang tadi hati-hati. itu dalil bukan kita enggak? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu sana, Faruk. Ini perkataan siapa? Kau Ini takut, perkataan siapa, Dinda? kau takut ya? Kasih dalil kau Kau takut, makanya aku bilang tadi hati-hati kalau siapa Master Bible. penulisnya? Ini perkataan siapa ini? Kasih dalil. Kau langsung ngomong siapa? Langsung beda topik tuh. Siapa yang ngomong ini? Siapa lo, Dinda? Kok nangis sih? Ini perkataan siapa? Itu tulisan Matius, betul. Tahu. Matius tahu dari mana tulisan ini? Ini Asal ke situ. Mepet tuh. Tahu aku kasih sekarang. Tadi teriak-teriak kau mati kalau diracun lah apa. Boleh gini loh, Dinda. Jack, sabar, Dinda. Baca sekarang. Dinda. Matius Dinda, sabar dulu, Dinda. Jangan dulu. Sabar dulu, Dinda. Matius Dulu, 50. Kita nggak boleh bulat datanya, Dinda. Ini namanya, dengar dulu. Malah kau Dinda, sabar dulu, gantian kita ya. Ini yang Bang Faruk gunakan, dengar dulu. Ketika Bang Faruk bertanya ini kepadamu, Bang Faruk gunakan disiplin ilmu itu tadabur. Tadabur itu mencoba memahami sebuah tulisan yang kita baca, kan gitu. Kalau memang Matius 27:50 ini adalah tulisannya Paulus, pertanyaannya, apakah Paulus ada di samping salib Yesus? Matius. Jika memang ini adalah tulisannya Matius, oke, ya. Jika memang ini adalah tulisannya Matius, apakah Matius ada di samping salib Yesus sehingga dia bisa mengatakan perkataan Yesus? Ku jawab ya, Ya, silakan. Kau membahas tentang siapa penulis, bukan matinya Yesus ya. Kau yang membahas, penulisnya Matius. Aku terima gitu loh. Kau kan tadi kan masalah Matius. Ya. Kan ku kasih dalil. Bantah ya, Jack. Sekarang kan kau bilang kasih tulisan Matius, aku lari ya. Penulisnya siapa? Apakah dia ada di berdiri? Aku bilang penulisnya Matius, gimana sih? Faruk. Kok takut sih? Kenapa kau takut, Faruk? Iya, Matius, oke. Kenapa kita Matius selain menulis fokus di situ aja, Faruk?
Nah, saya tanya, Matius tahu dari mana ini? Apakah Matius ada di samping Oke. Yesus? Nanti kita bahas masalah itu. Kita selesaikan dulu topik yang Iya, pertama. silakan. Yesus matinya kenapa? Iya. Setuju nggak? Nah, Setuju nggak? iya, dibunuh Oke. tentara Romawi. Ya, ternyata Yesus mati dibunuh Ya karena menyerahkan nyawanya. Jawab. Apa? Kau jawab dong. Gimana? Jangan cuma modal ketawa doang. Kau kasih Juma. Gak ada isinya. Iya, Kalau jadi ketawa, teriak, ketawa tepuk tangan, ketawa tepuk tangan. Gini, Nanya sekali lagi. ya, jangan dipotong deh. Ya. Tungguin dulu, aku tanya sekali lagi ya. Yesus mati. Silakan. Yesus mati, ya kan? Karena kemauan Romawi atau karena dia menyerahkan nyawanya? Oke, saya jawab Dinda ya. Saya jawab. Ya. Kalau kita membaca ya di dalam Matius 27, Markus 15, ya, di dalam kitab Yohanes juga, di situ jelas. Kalau Jika senjata ini aku jawab. simpel aja. Kematiannya. Yesus mati karena keinginan serdadu Romawi atau karena dia menyerahkan nyawanya, itu aja kau jawab. Oke, dengar dulu. Kalau kita baca literasi di dalam Bible, Kenapa kau lari Yesus itu kemana-mana? menggunakan senjatanya serdadu Romawi. Mana ayatnya? Adapun literasi, dengar dulu. Itu sudah dulu lagi, jangan di situ. Nah, Matius 27:50 kan tadi udah kutunjukkan samamu, Markus 15 juga udah kutunjukkan samamu gitu loh. Dia mati Dengar nggak? dulu, biar ku jawab. Hah? Dia mati gak di situ pas nyerahin nyawanya? Meninggal lah, kan dia mengatakan Betul. sudah selesai. Karena dia dipukul atau dibunuh, jawab. Ini dengar ini. Kau jawab dulu, kau jawab Kan dulu. sudah selesai. Kau jawab dulu. Yesus mati karena menyerahkan nyawanya atau karena dipukulin tentara Romawi? Jawab. Dipukul dan diracun meninggal loh. Nih, Saya mau tanya sama Iya, sekarang. tanya. Dengar, Farum. Apakah orang dipukuli selalu mati? Jawab. apa? Apakah orang dipukuli nih? Kamu ikutin narasimu. Begal nih. Dipukul nih, digebukin nih. Kan? Ya kan? Begal lah. Aku tanya sama Jangan begal lah, Jack. Putus, Udah Pak. jangan begal lah. Jangan dianalogikan sama begal. Lucu kali loh. Ya. Apakah dia selalu mati? Begal, Jack, jangan begal. Yang lain aja, yang lain. Jangan begal. Jangan begal. Kenapa kau takut? Oke, aku tunjuk data aja ya. Pakai data aja jawabnya. Tunggu sebentar. Kurang dulu sama mu. Kayak mana, Jack? Sebenarnya? Dipukul ini. Termasuk dirimu lah dipukulin lah sama orang. Digebukin nih. Sampai bonyak-bonyak. Saya mau tanya sama mu. Apakah pasti kamu mati? Oke, bisa meninggal, bisa tidak. Tergantung titik mana yang dipukul. Ya, betul. Nah, tadi kan aku udah bilang di awal, Jack, Yesus meninggalnya itu bukan karena dipukul. Nah, ya. Hanya karena dipukul. Betul ya. Tapi dia minum racun bunga karang. Nih datanya Loh. nih. Nah, sekarang aku mau tanya sama mu. Sudah Yesus, tunggulah, Tunggu, Jack. Aku baca Bibel loh, Jack. Oke, Baiklah Bibel ini, Jack. Oke. Terusin baca. Lo Bibel ini loh. Terus baca. Terus baca. Lihat di Pak. 19:30. Makanya saya bilang tadi ke kamu, Jack, ya. Kematian Yesus ini Ya. kalau diparodikan penderitaan ya yang Ya. dirasakan dia ini melebihi begal, memang aku akui Ya. melebihi begal. Ya. Karena Ya. apa? Begal Ya. itu cuma dipukuli, dianiaya lalu meninggal. Ya. Kalau Ya. Yesus enggak, dipukulin, ditelanjangin, ya kan? Dianiaya, kasih racun, meninggal. Lebih parah memang Ayatnya Yesusnya. Nantilah satu-satu dulu lah. Tadi kan pukulin sudah kutunjukkan, barakallahu fikum Bunda Moyin. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, yaitu Yesus. Farouk. Potong lo, Jack. Tunggu sebentar. Gitu lo, kasihan bibelnya lo, Jack. Aku tahu. Jack, Sekarang aku tes. kasihan bibelnya lo. Setelah dikasih Kasihan bibelnya lo. Jack, nih. Nih apa ya? Seberkata ia sudah selesai, oke? Ya. Lalu Ya. dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya. Dinda. Ya. Kata menyerahkan nyawanya Ya. ini bukan perkataan tapi anggapan dari si penulis. Pinterlah. Ini anggapan. Ini Itu anggapan katamu, dari si Farouk. penulis yang Itu tidak hadir di katamu, tempat Farouk. kejadian. Itu ditulis itu bukan berdasarkan feeling, Farouk.
Loh. Kalau bukan Pak, berdasarkan berat ini, ini. di mana Yohanes ketika terjadi penyaliban Yesus? Nah, Mana Yohanes? ayatnya di mana dia diberikan asam apa anggur asam lalu dia mati, mana ayatnya? Ini kan Yohanes 19:30 sudah selesai katanya. Dia bukan karena anggur asam itu. Pindah kalau kalimat menyerahkan nyawanya itu anggapan si penulis, bukan perkataan Yesus. Yang perkataan Yesus ini kan sudah selesai. Coba jelaskan Yang anggapan itu apa? Kristen itu Jelas. belajar. Sekarang Yang boleh jelaskan. perkataan Jelaskan, itu jelaskan. sudah dengar dulu, Jack. Jelaskan sama Jack. aku. Dengar dulu, Jack. Sabar dulu, Jack. Yang merupakan perkataan Yesus itu adalah kalimat sudah selesai. Ini perkataan Yesus. Adapun kalimat menyerahkan nyawanya, ini bukan perkataan Yesus, tapi anggapan si penulis. Pinterlah kalian, nah, sebuah kalimat, aduh. Cemana sih pun Jack? Ya dia kan menyerahkan nyawanya. Ini anggapan si penulis. Sementara Yesus ya tidak pernah menyatakan dia menyerahkan nyawanya. Ada di situ. Kau udah kalang kabut, mute saya terusin dari tadi. Karena ini tulisan loh Dinda. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Dari mana dia tahu itu anggapan? Oke, saya jawab ya, jangan dipotong ya. Ya. Ini akademis ini Dinda. Ini ilmunya Maklen nih. Saya jawab ya. Itu akademis, kau sekolah kagak jadi security, kau mau Saya akademis. jawab ya. Nggak perlu aku tunjukkan ijazah aku samamu, nggak perlu. Nggak perlu ya. Nih. Ini akademis ya. Kita teman-teman sama-sama mengetahui ya, penulis Bible itu tidak diketahui namanya. Adanya penulis Bible itu disebut dengan Yohanes ini dan yang lain itu di abad ke-9 di abad ke-18 sampai dengan di abad ke-19 dia namanya si penulis. Kau tahu dari mana? Sabar dulu lah. Sabar dulu. Framing doang, pengajar ngacung Ini itu. Semua kitab itu ditulis namanya siapa, itu ada alasannya, Faruk. Iya, tunggu dulu. Iya, aku nggak mengerti ke situ. Nanti kau. Itu nanti bagianmu. Itu bagianmu. Aku cuma menyampaikan dulu ini. Ya, udah, oke. Yang kedua, dengar dulu. Nggak bisa. Bukan framing loh, Dinda. Aduh, kok jadi kasukan pun si Jack. Sabar dulu, Jack. Ya, sabar dulu. Nah, yang kedua, kenapa kau kita nggak bisa pungkirin, teman-teman. Ya, yang si Yohanes katanya penulis Bible ini, dia bukan saksi. Karena apa? Ketika Yesus ditangkap, semua para murid itu sudah kabur, melarikan diri, tertulis dalam kitab Matius 26 sesaat penangkapan. Oke, karena sudah kabur, bahkan saking takutnya murid sudah dibuatkan oleh Yesus, Petrus aja sampai menyangkal Yesus itu 3 kali. Aku tak mengenal dia, katanya. Oke, kalaulah memang si penulis ini adalah Yohanes, Yohanes tahu dari mana literasi ini. Yang pertama, sementara dia tidak ada di penyaliban. Yang kedua, itu kan menurut bagaimana Yohanes ini bisa sedikit lagi loh, Jack. Bagaimana Yohanes ini bisa menulis sementara Yohanes itu buta huruf? Macam mana bisa nulis Yohanes buta huruf? Ayat gimana buta huruf? Buta huruf Yohanes atau Nabi Nuh? Matos buta huruf, ya selongor. Yang buta huruf. Huruf loh, Jack. Itu kenyataan. Nah, ya, itu pendapatmu. Tidak terpelajar. Itu penafsiranmu. Loh, baca KPR 4 nomor 13 loh, Dinda, Jack. Baca. Itu penafsir yang salah. Bukan literally loh. Tapi itu penafsiran yang salah di sini. 13 literally tertulis dia longor loh, Jack, longor. Masa orang longor bisa menulis? Sebentar. Nih, tunjukkan aja lah, udah tunjukkan aja lah. Tunjukkan aja lah, daripada kita gaduh. Kenapa kau tunjukkan sabar kok? Kenapa kau bentar, tunjukkan aja lah. Aku malas kita gaduh gara-gara orang longor. Malas. Kita gaduh gara-gara orang longor. Yang tertulis yang buta huruf, jawab. Dia longor loh, Jack. Nggak percaya kok, Jack. Ini aku tunjukkan datanya, dia longor. Kenapa kau mengaku sekarang? Dia nggak tahu belajar. Kenapa kau gaduh, Jack. Masa kita gaduh gara-gara orang longor, Jack? Nah, ini datanya, Jack. Nih. Oh, takut jawab. KPR 4 nomor 13, Jack. Tanya sama murid sekarang. Kenapa kau takut jawab? Jack, ini Jack, ini bibel loh, Jack.
Kau jawab dulu. Jack, kasihan Bibelnya lo, kasihan Bibelnya Jawab. lo. Yang tertulis buta Kasihan Bibelnya huruf. lo, Jack. Kalau kau ngomong terus kena ludah Bibelnya lo. Bukan. Ngomong Nanti terus setelah ini itu kau ngomong. ini. Nanti setelah itu kita baca ini. Sempat tunjukkan Bibel ini, Jack. Nggak apa-apa. Kalau kau ngomong Nanti- terus kena nanti. ludah nanti Bibelmu ini. Setelah Jack. kau jawab. Itu Jack, nggak boleh gitu loh, Jack. Enggak. Udah bercampur ludah lo Bibel ini. Setelah kau jawab. Kita baca ayat ini. Iya, aku baca dulu, Jack. Kau diam dulu, Jack. Lompat ludahmu kena Bibelmu, aduh, Jack. Nggak boleh gitu lah, Kau nggak enak loh, Jack. Siapa rasul Nanti juga. kita menghujat, Jack. Nggak enak loh, Jack. Kenapa kau Diam takut? dulu lah, Jack. Enggak, kenapa kau Iya, nggak takut? enak loh, Jack. Kenapa kau takut? Takut, kasihan aku Bibel mau keludahin. Bibel mau Dia keludahin sih, sekarang. kau ngomong lompat-lompat ludah. Enggak, sekarang aku mau tanya sama yang sudah dari Bukan, Jack. Diam dulu lah, Jack. Kasihan. Yohanes atau Muhammad Jack, jawab. Tunggu dulu, Jack. Ya, aku bukan apa, Jack. Nggak enak aku dulu. Kasihan lo. Bibelnya. Kok diustakan aja lah Bibelnya. Jangan diludahin ya. Ya tunggu dulu, Jack. Jack, udah aku tunjukkan Bibelnya, Jack. Sabar dulu, Jack. Kalau ngomong Jack kena ludah kan, Jack. Kena ludah Bibel mulu. Kenapa kau takut? Oke, saya baca ya. Sungguh. Nih. Jack, lompat-lompat ludah Bibel mulu, Jack. Kena ludah lo, Jack. Kalau mau jawab. Kau jawab. Kasih kalau nggak dikasih baca. Jawab dulu. Kan kita saya Udah, janji. apa ludahin aja lah, Jack. Saya janji. Udah, Saya janji. ludahin lah Bibel. Saya janji. Ludahin, Saya janji. silakan. Ah, kau takut kamu? Saya kan? Kau Udah, mungkin ludahin saya lah. takut, Aku tuh kan? Bibel ini kalau kau ngomong terus, Jangan takut, ludahmu. kan? Silakan, ludahin lah, ludahin Sekarang lah. tanya samamu. Yang tertulis Bukan mauku teman-teman ya. tidak bisa Bukan baca. mauku teman-teman ya. Si Jack ya. Si Jack yang maksakan ini mau ludahin Kau Bibelnya. takut Si Jack kan? maksa. Saya takut. Aku mau baca loh, Jack. Tapi kau ngerotos terus kena ludah Bibelmu Betul. nanti. Apa? Kau baca ini. Oke, saya surat baca kau- ya. Kau baca. Ketika sidang itu melihat Kau jawab keberanian dulu. Petrus dan Yohanes, ini jelas Tahun teman-teman ya. itu Ini Yohanes ya. Muhammad. Jawab. Ini Yohanes ya. Kau jawab Nah, dulu. ketika Kau jawab dulu. ketika sidang itu Muhammad. melihat keberanian Petrus dan Yohanes, Ya. mengetahui Iya. bahwa keduanya orang Iya. biasa yang tidak terpelajar, di sini Iya. Petrus tidak terpelajar, Iya. karena mereka dan Iya. mereka mengenal keduanya sebagai Iya. pengikut Yesus. Iya. Sekarang kita buka. Iya. Tidak terpelajar dalam kode 62 ini tertulis Iya. Andromatos, Itu teman-teman. gak selalu begitu Nah. pengertiannya. Andromatos nih. Itu kemungkinan. Andromatos ya. Oh. Andromatos itu Ya. artinya itu teman-teman. Ya. Ya. Apa tertulis? Ya. Iya. Longor nggak? Itu bisa. Itu namanya kemungkinan. Longor dong di skip. Iya. Penafsiran dulu nih ya. Pengertian terkait ya. Keluarkan Longor bisa nabimu nih. Jack. Keluarkan ke nabimu nih. Ya. Ini buta huruf juga. Lo kok ke nabiku? Terus aja. Sambung lagi. Tidak menulis Quran. Sambungin lagi. Sambungin lagi. Terus ayo. Ayo. Kita hari ini juga. Jangan cari pengemis. Sekarang Nabi yang mu turun tanya kan? samamu. Dia mau remis aku samamu. Nabi mu nggak nulis Quran lo, Jack. Loh, putih Yang samamu. sahabat, Nabi kami cuma sebentar lagi, Jack. Yang tadi pertanyaan, Jack, bagaimana orang longor bisa nulis Quran, Jack? Jack, Takut kau. bagaimana orang longor bisa Dia nulis samamu Quran? sekarang. Kenapa gak kau tulis? Kata tidak terpelajar. Lebih Kenapa kali orang ini ya. kau larikan ke Nabi? Udahlah, Tuhan yang mendengar. Yang tahu itu juga. Penulis kitab Takut lo, kak. Jack. Oke. Jack, Kau sudah baca ya. Kau jelaskan kepada Sekarang tanya samamu. bagaimana bisa seseorang yang longor buta huruf itu Jauh. bisa nulis kitab? Gimana Jauh, caranya? Kau mau nanya dong, tapi kau nggak mau ditanya. Loh, kan udah aku jawab, Jack. Yang nulis Oke. Quran bukan nabi kami. Betul. Nabi Sekarang kami aku tanya samamu. menakinya. Oke. Ku tanya sama sekarang ya. Yang tertulis punya dalil. Loh, ini kayak mana? Kayak mana Kayak kawan yang mana? longor ini? Kau Tadi kayak ini. mana ini? Yang buta huruf. Kayak mana jadinya? Itu bro. Ini apa kau takut? Enggak, jadi kayak mana teman kita yang longor ini tadi? Kita Kalau kau tinggalkan aja lah takut, ya. kau panggil Orang teman longor saya kan. di sini. Cepetan. Gimana? Kalau kau takut ngomong Enggak. kalian saya, kau panggil temanmu satu lagi. Bukan takut, Jack. Aku konfirmasi loh, Jack. Jack, jangan marah dulu, Jack. Aku konfirmasi. Enggak berani jawab Ini- dari tadi. Bukan si kawan ini yang longor yang kita bahas tadi ini kayak mana kita tinggal? Bukan. Sekarang kamu tanya samamu. Yang tertulis datanya, Apa-apa. yang buta huruf Yohanes atau Muhammad? Jawab.
Di sini tertulisnya Yohanes dalam KPR 4 nomor 13 beserta Petrus. Tanya sama Yohanes atau Muhammad yang buta huruf, jawab. Nah, dengar Dinda. Nabi kami itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi dia nggak nulis Quran. Dia bukan nulis Quran loh. Lalu, sekarang Masalahnya, ya. ketika kita Dinda, ketika kitab Yohanes yang dituliskan oleh Yohanes, Yohanesnya bukan tidak bisa nulis ya. Caranya, Jack, gimana caranya si Longor bisa nulis kitab, Jack? Hah? Nulis bentar. Iya. Caranya gimana? Si Longor bisa nulis kitab, gimana caranya si Longor? Tidak berpendidikan itu apa? Hah? Tidak berpendidikan, tidak terpelajar, atau gak pengertiannya apa? Di situ tertulisnya agromatos buta huruf alias Longor. Bisa jadi bisa begitu. Gak selalu begitu. Contoh gini. Tapi tertulisnya tidak apa buta huruf loh, Jack. Tunggu sebentar. Itu gini loh, makna itu namanya penafsiran itu, arti kata itu bisa terjemahan itu, Jack, diterjemahkan. Itu bukan terjemahan. Agromatos. Itu kamu salah lagi. Tidak, kata agromatos itu berakar kata dari kata apa, Jack? Ya. Itu bukan terjemah, itu makna dari kata. Kok makna dari kata? Kasian kali lah Bibel Jack. Udah kau ludahin lagi, kau bantah lagi. Itu bukan ludahin, kau bantah. Tadi aku bilang, Bibel yang malang jadi yang terbuang, dibantah sama si Jack, kena ludah si Jack lagi tadi Bibel. Saya kata pengertianmu. Saya nggak bantah. Iya, denger ya. Itu. Saya memberikan penjelasan kepada kamu berdasarkan disiplin ilmu Dinda. Hari ini, ku bikin stres kamu hari ini. Dengar dulu Dinda. Ku ikutin. Malam juga aku kasih. Ikutin kan. Aku nggak Kau udah kasih aku hiburan loh, Jack. Kau udah kasih aku hiburan. Aku sabar Jack ya. Enggak, bukan masalah hiburan ini. Aku bantah pengertianmu. Sabar. Biar aku jelaskan. Biar aku jelaskan dengan kata agro itu artinya apa. Kenapa kau takut aku ngomong? Lo dari tadi kau udah ngomong lo. Jair tolong dipergi. Agromatos agromatos itu berpendidikan atau terjemahannya itu huruf. Nah, sebenarnya dengar dulu lah sih. Dengar dulu Jack, nanti kau berikan data tandingannya, silakan. Dengar dulu aku penjelasanku tadi gitu loh. Sebenarnya kalau kita kembali kepada zaman itu, ya kan, sedikit orang yang buta huruf sebenarnya di zamannya Yohanes pada masa itu di abad pertama. Memang banyak orang yang buta huruf gitu loh. Bahkan hampir semua orang Yahudi di pada masa itu banyak yang buta huruf karena mereka hidup di bawah jajahan pemerintahan Romawi. Ini jadi masalah kenapa? Karena dia penulis kitab Yohanes, kalian bilang. Itu menjadi masalah. Bagaimana orang yang buta huruf alias Longor bisa nulis kitab kau yang katanya kitab suci? Jawab ya. Silakan. Kau bilang, silakan. Di zaman itu banyak sekali orang Yahudi yang tidak sekolah, betul? Bukan tidak sekolah loh Dinda, ya Allah ya Robbi. Di zaman itu nggak ada madrasah sanawiyah, HKBP. Oke, aku jelaskan sama kamu ya. Nggak ada apa nama itu. Jelaskan sama kamu. Sekolah lah Jack, ini nggak ada. Itu dia nggak paham. Pula dia orang sekolah. Yesus ketemu sama orang, bro, kok SMP mana? SMP Sanawiyah katanya. Teman-teman yang belum ke sekolah zaman itu, Jack. Zaman kau makanya belajar, ya. Ngomong ini, dengar dia ngomong nih. Kalau di zaman itu bukan tidak ada sekolah. Kau baca yang benar. Orang Yahudi punya pendidikan walaupun dia di bawah kekuasaan penjajahan Romawi. Walaupun dia di bawah jajahan Romawi, itu pendidikan orang-orang Yahudi itu tetap berjalan. Makanya Paulus tapi kan nggak sekolah disebutkan, Jack kan? Itu hitungannya sekolah.
Orang. Ya udah gini aja. Kenapa Udah kau ikuti takut saya ikuti jawab? narasimu. Dengar Gitu. dulu. Ya udah gini sekarang gini. Kalau memang kau anggap sekolah, sebutkan kepada kami, gitu loh. Ya, sebutkan nama kami. Yohanes itu alumni SMA mana coba? Yohanes alumni SMA mana coba? Silakan. Yohanes SD, SMP, SMA-nya itu alumni Ya. mana dia? Silakan. Oke. Terpelajar seperti ini Alumni lah. mana? Silakan. Makanya kau nanya yang lucu-lucu doang, ngelawak doang. Ya, alumni mana dia? Silakan. Aku udah pas sekolah pada sini. Kau terpelajar. Dipaksa Kau sudah tidak mungkin sekolah. fokus seperti ini. Ya udah, alumni mana dia dulu? Maka Silakan. itu aku bilang samamu. Kalau di sana itu kau bilang tidak berpendidikan, mereka buta huruf, banyak buta huruf, kau itu ngaco. Loh. Bukan aku yang Yang bilang loh, mana? KPR 4 nomor 13. Gimana sih kau Dinda? Dengan saya ngomong dulu. Ya, saya bahas dulu. Ya, Ya. silakan. Saya jawab ya. Kau bilang tidak terpelajar. Apa namanya, di sana banyak sekali orang yang buta huruf. Sedangkan sekolah di zaman itu, pendidikan di zaman itu, mereka tetap ada sampai namanya rabi di umur 30 tahun loh. Makanya Yesus mulai mengajar di umur 30 tahun. Ya, itu semua ada jenjang-jenjangnya. Dalilmu, narasimu mengatakan bahwa di Israel itu walaupun dijajah sama orang Romawi itu tidak ada sekolah dan lain sebagainya, itu gugur. Bukan nggak ada sekolah, aku bilang J. Nah, sekarang kau ulang lagi. Kau berubah lagi. Bukan nggak ada sekolah. Kau bilang nggak ada sekolah. Banyak memang, dengar dulu, banyak memang Ya. di antara mereka itu yang Ya. buta huruf. Iya, tapi kok Kan bilang kan, Ya. ya. Kau bilang tadi nggak ada sekolah, sekarang kok bener nggak ya? ada sekolah. Aku yang bilang sekolah loh. Makanya, itu jujur nih ya. Ku berat Memaksakan sama orang macammu yang nggak sekolah pada itu. masa itu. Itu yang disebut. Bilang pada masa itu banyak orang yang buta Nih, huruf. makanya aku bilang sama Gini Jack sabar Jack ya. Kita bisa analogi apa komparasikan dengan kondisi Indonesia ketika Indonesia itu dijajah sama Belanda, teman-teman. Opung-opung kita pun zaman dulu Bang, banyak yang buta huruf Bang. Karena apa? Karena pada masa itu ya belum ada sekolah untuk rakyat. Ya, baru pertama ada sekolah untuk rakyat itu di tahun, kalau Bang Faruk tidak salah ya teman-teman ya, itu di tahun 20-an, 1920-an disebut dengan sekolah rakyat. Jangan samakan Indonesia sama Indonesia itu tidak mengemban pendidikan atau tidak belajar, makanya banyak buta jangan huruf. samakan Indonesia Karena dijajah. Gitu loh. Sama halnya dengan kondisinya pada masa itu karena Yudea dan juga Nazaret. Mereka dijajah sama pemerintahan Romawi. Itu nggak Adapun orang-orang yang belajar kepada rabi-rabi Yahudinya itu orang-orang tertentu yang memiliki garis ya kedekatannya dengan bait Allah. Yesus ini dibawa asuhan dari Nabi Zakaria. Di mana ibu dia Maryam ataupun Maria disebut sama mereka itu dibawa asuhan dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pada masa itu meskipun di bawah tekanan penjajahan Romawi pada saat itu adalah orang yang terpandang, dia adalah nabi. Orang yang disegani, maka dia memiliki jalur itu tadi ketika anak keturunannya ataupun saudaranya hendak mengemban pendidikan atau belajar. Tapi jadi ada belajar. Nah, di luar dari itu banyak dari teman-teman ini edukasi loh Jack. Ini edukasi loh Dinda, sabar dulu Dinda. Edukasi juga sama itu. Sabar dulu lah Dinda. Tuh, jangan gitulah. Ini edukasi loh Dinda sama Dinda. Edukasi macam apa? Kau nggak mau dengerin edukasi saya. Di luar dari situ, edukasimu dan orang Yahudi harus berjuang untuk mencukupi perutnya. Sebagian dari mereka, meskipun usianya masih belia, mereka sudah pergi menangkap ikan. Jadi pelaut, menangkap ikan, jadi petani. Kenapa kau takut? Memilih makan daripada mengemban pendidikan ataupun belajar. Ayatnya mana? Dalilnya mana? Apa? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Ya Allah ya Tuhanku, Dalilnya mana?
Itu sejarah loh, Jack. Sejarah. Mana Ya Allah. sejarahnya buka? Ayat yang mementingkan putih pada sekolah. Jawab mana? Dalil mana? Kita lihat teman-teman ya. Longor. Itu sejarah loh, Dinda. Masa kok nggak tahu? Lo. Kulit Aduh. itu. Itu sejarah keterbelakangan dia Longor. di bawah tekanan Romawi. Aku pernah baca bukunya, cuma Oke. aku nama bukunya loh. Dalilnya Dinda. mana? Pernah saya Dalilnya baca. mana? Jawab. Dalilnya mana? Oke, kau buka aja lah di situ. Sejarah Kenapa suruh kelam buka? Yahudi. Kau yang bilang begitu. Di situ. Kau harus tunjukin dalilnya. Sejarah kelam Yahudi di bawah penjajahan Romawi. Kau yang tunjukin dalil. Jangan literasinya itu loh. Longor. Ya udah, sekarang jawab pertanyaan Teman-teman 1.000 orang ini ya. Yohanes itu. Farad Yohanesnya itu ini. emosi dia. Jack, Jawab dengar dong, Jack. Bang. Sekarang gini aja Jack. Di zaman itu tidak ada sekolah. Sekarang kau mulai perbaiki lagi. Ada sekolah. Jack, nama sekolah itu Daripada Jack, sekolah. di Indonesia saja nama sekolah itu dia baru dikenalin tahun 1900-an Jack. Aduh. Sekolah yang dimiliki OPI Indonesia. Jangan sampai Indonesia sama Israel beda, Itu Ru. disebut dengan sekolah rakyat Jack. Beda, Ru. Di sini kau Indonesia sama Israel jauh, udah Ru. abad pertama sekolah. Ini Ya udah, komentar. kalau memang abad pertama sudah ada sekolah, Jack, apa Jack? Kalau memang abad pertama sudah ada sekolah, kasih tahu ke kami. Yohanes itu SD, SMP, SMA alumni mana? Silakan. Itu tidak terpelajar begitu tuh pertanyaannya tuh. Tapi kau yang bilang sekolah. Tidak terpelajar tuh. Alumni mana? Silakan. Tidak terpelajar itu. Pertanyaannya lucu. Sampai mana? Udah gini aja. Kan gini aja, Jack. Dia alumni mana SD-nya? Sanawiyah, madrasah, negeri atau swasta? Di mana? Kok bandel dibilang? Yohanes itu agromatos. Dia Iya. buta huruf Jack. Longor. Macam mana Dia- orang longor bisa terus gitu? Tetapi yang dia tanya tidak akademis. Nah, gini loh, saya tanya aja. Coba kau jelaskan kepada kami. Bagaimana Yohanes yang buta huruf ini bisa nulis kitab? Bukan dalil kau nggak bisa. Udah KPR 413 tadi loh ini. KPR 413 kan udah aku kasih datanya Sekarang tadi. ku tanya samamu, ku bilang dalilnya mana? Pertanyaan apa sih? Ya, lebih penting perut daripada pendidikan. Kau nggak bisa jawab, kalau bilang lo, longor. Ya udah gini. Coba Lalu kau jelaskan dulu kau. Tunggu sebentar tuh. Bagaimana caranya, Jack? Tunggu sebentar. Kan kau aja ngomong kan. Ini udah tanda-tanda kerasukan Di zaman nih. itu banyak sekali orang buta huruf, ya kan? Mereka tidak berpendidikan. Padahal hari itu, aku kasih tahu, kalau kau belajar benar-benar di Yahudi itu, walaupun dia dijajah sama Romawi, itu pendidikan jenjang masih ada. Ya, dari kecil tuh mereka sudah dididik untuk bisa baca 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Mereka harus hafal tuh 5 kitab itu. Lalu naik lagi. Ya udah, Yesus lulusan mana? Yesus lulusan mana Ini coba? akademis, diam dulu, diam. Sampai di umur 30 tahun, mereka baru bisa Ngomong ya. ngajar. Apa takut? Baru. Jack, kau dengar dulu Abang Muni, Jack. Ya Allah ya Tuhan, Jack. Yang boleh mempelajari Taurat ya dari mulai zamannya setelah Nabi Musa alaihissalam, tidak semua Yahudi, Jack. Hanya suku Lewi itu ilmu. Suku Lewi, karena yang punya hak untuk membaca kitab Taurat dan menyimpan kitab Taurat sebelum hancurnya Bait Allah pada masa itu suku Lewi. Makanya suku Lewi inilah dari ke-12 suku, 11 suku memberikan mereka itu persepuluhan dari hasil tanah dan juga
juga hasil tangkapan laut. Bukan semua Yahudi diwajibkan untuk belajar Taurat. Yang boleh memegang Taurat, mengkaji dan mempelajari Taurat itu cuman Lewi. Sementara Yahudi terdiri dari 12 suku. Nah, yang kukatakan, yang tidak belajar tadi lebih memilih untuk hidup, bertani dan menangkap ikan ke 11 suku dari 12 suku Bani Israel. Memang tidak semua dari 12 suku Bani Israel diberikan tanggung jawab untuk belajar Taurat. Ku tanya samamu dalilnya mana? Loh, dalil. Sekarang saya tanya, Yesus suku Lewi nggak? Yohanes Pembaptis suku Lewi Kau nggak? kan bilang tadi, cuman suku Lewi dong, boleh. Bilang tadi. Kasih satu data, satu nama yang bukan bahagian dari suku Lewi, tapi dia belajar Taurat. Kasih. Oke. Nggak ada. Oke. Ada bagaimana? Siapa? Siapa? Oke. Siapa orang pada zaman itu, dia bukan bagian dari suku Lewi, tapi dia punya hak atas Taurat. Siapa? Ini sebentar ya. Siapa? Cari ya. Mana? Gini. Ngarangnya aja kau. Ku cari. Kau Siapa? juga cari ya. Lu suku Lewi doang yang boleh baca Taurat ya. Ini pasti gue datanya. Aduh Jack, pantas lo kok Kristen Jack. Aduh. Ya. Ini data pertama ini Ibrani 7 nomor 5 nih. Nih, kau bantah lah Bibel kau ini. Memang kau jugul-jugul kali kau dibilang. Nih. Ibrani 7 nomor 5. Makanya aku bilang, Jack, hati-hati kau yang kau hadapin ini Master Bibel. Walaupun kadang aku bercanda, yang ku sampaikan tuh ilmu loh. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam. Imam inilah pemegang Taurat, Dinda. Cuman Lewi yang menerima jabatan imam, nggak boleh di luar dari Lewi. Nah, mendapat tugas menurut hukum. Nih data ini, bantal lebih belmu, jangan kau ludahi lah Ben. Jangan ludahi Ben. Nah, ini untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Nah, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Ini gampang. Silakan Jack, dibantah Bibelnya, tapi jangan diludahin ya Jack. Ya. Baca nih ya. Aku baca nih. Biar aku kasih pengertian samamu ya. Baca nih ya. Contohnya daya 4 ya, daya 4 ya. Tertulis? Kan Ibrani 7. Enggak tertulis di mana itu? Ini Ibrani 7 katamu tadi. Ibrani 7 kan? Iya, Ibrani 7 nomor 5. Dataku juga yang contek, longor. Dan mereka dari anak-anak Lewi. Dataku juga yang conteknya, coba lihat. Bukan. Kamu nggak salah. Kamu yang mana aku bilang? Maka datamu di mana orang-orang dari suku Lewi diberikan tanggung jawab, ditunjuk pemegang Taurat. Di luar suku Lewi mana datanya? Nggak pakai baca yang benar. Kenapa kau takut? Itu dataku loh Dinda, menunjukkan suku Lewi. Kau bilang biasa saya. Ini. Kau bilang biasa saya. Kau nyambung nggak coba nih dalilmu? Nyambung nggak sudah? Ini kau terlalu banyak baca Bibel. Gila. Teman-teman. Dia takut saya bacakan ini. Kristen gila dia. Bacakan dia. Diam. Kau berani ke diam? Punya dikasihnya. Kau berani ke diam? Kau berani enggak? Kau berani? Udah baca. Kariste. Dan dia dengerin teman-teman 1000 orang nih. Dan mereka anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat, menurut. Cuma lagi
Apakah di sini cuma Hukum Taurat, kenal lagi dong. tentang mempelajari tentang berharap atau tentang mendapatkan tugas baca? Nah, mendapatkan tugas. Menurut hukum Taurat. Tapi apakah di sini ditulis bahwa hukum Taurat itu Sekarang kau tunjukkan satu data yang mengisahkan ada orang dari suku Lewi diberikan tanggung jawab jadi imam atau membacakan Taurat. Silakan. kalau kau benar-benar pintar, ya, ayat ini deh. Ini tentang bukan tentang Ini Kristen nih. ini bukan Nggak tahu Bibel dia. Kusuruh cari data, malah dataku yang dicolongnya.